Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman atas kesempatannya untuk saya membawakan presentasi pada sore hari ini. Karena kita mengambil hari ini sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sohaimi MPD yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami dan selalu membimbing kami dalam mempelajari mata kuliah Humas dan Masyarakat ini. Dan tentunya kita ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman kelompok kami, kelompok 9, yaitu Muhammad Rizali Hayat, Nur Rahman, Nadia, Norma, Norliani, dan saya sendiri Muhammad Suaidi Firdaus. Untuk ini kami akan membawakan materi tentang konsep dasar Dewan Sekolah, yaitu tentang pengertiannya, tujuan, kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, kepengurusan proses pembentukannya, tugas, dan fungsi Dewan Sekolah, dan pola kerjasamanya. Untuk ini, video ini dibikin tanggal 28 Maret 2020 yang tentunya saat ini Indonesia sedang kena wabah dan tentunya sedang diberikan cobaan berupa Corona COVID-19. Untuk ini kita sama-sama berdoa dulu dan juga semoga doa ini kita panjatkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lancarnya presentasi kita pada hari ini dan juga pembelajaran ini semoga berkah, dan tentunya kita doakan juga Indonesia untuk bisa sembuh dari wabah yang telah kita hadapi ini. Untuk ini kita sama-sama membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang konsep dasar Dewan Sekolah. Yang pertama kita lihat dulu, ini adalah skema yang akan kita bawakan tentang Dewan Sekolah. Yang pertama dulu kita bahas ada pengertiannya, ada tujuannya, lalu kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, kepengurusan, dan proses pembentukan, dan tugas serta fungsinya. Untuk yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian. Pengertian Dewan Sekolah adalah wadah tempat di mana badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten atau kota. Jadi buat teman-teman tentunya sistematika dalam pembelajaran kita di kota atau kabupaten tentunya diperlukan yang namanya ada sistematika di luar dari sekolah itu sendiri. Tidak hanya dari sekolah yang mewadahinya, cuman ada Dewan Sekolah yang nanti akan dijelaskan anggotanya siapa dan bagaimana sistematikanya, kerjanya, kewenangannya bagaimana, dan tentunya dengan harapan tidak hanya sekolah yang memberikan pendidikan itu, secara luarnya juga kita akan diberikan dengan adanya Dewan Pendidikan ini. Itu adalah secara garis besarnya, berarti sekolah tidak sendiri saja mengelola pendidikannya dan juga diperlukan ada Dewan Sekolah, itu sistem ini tadi. Selanjutnya tujuan dari Dewan Sekolah yang pertama adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam program pendidikan. Artinya di sini adalah salah satu bentuk bagaimana masyarakat bisa ikut kerjasama di dalam membentuk suatu pendidikan yang bermutu. Itu yang pertama dulu. Selanjutnya adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran dari lapisan masyarakat dan sekolah dalam pendidikan yang dijalankan tadi ya, sesuai tadi dengan jelaskan. Masyarakat juga tidak hanya sekedar masyarakat yang di kampung dan sebagainya, tapi masyarakat juga secara luas kita lihat dari bentuk dari masyarakat itu seperti kantor, seperti orang pengusaha, seperti ya dari aspek-aspek yang lain.
Selanjutnya adalah menciptakan kondisi dan suasana yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Di sini artinya transparan, kita bisa melihat maknanya sendiri bahwasanya sekolah juga memberikan dampak atau kurikulum yang dijalankan kepada masyarakat, baik itu pemerintah. Jadi mereka juga ikut tahu bagaimana sistem pembelajaran yang dijalankan. Akuntabel artinya adalah bisa dipertanggungjawabkan ya, dan demokratis artinya memberikan wadah untuk orang memberikan wadah atau tempat kita boleh memberikan aspirasi kita, tidak hanya dari satu aspek desentralisasi tapi juga diberlakukan untuk masyarakat luas, memberikan aspek dari pendidikan tersebut. Misalnya itu seperti ada orang yang mengusulkan tentang bagaimana sistem pendidikan, terus bagaimana, nah itu sangat terbuka dalam dewan sekolah. Itu adalah wadahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah mengulirkan kebijakan otonomi termasuk otonomi pendidikan yang diperjelas melalui PP Nomor 17 Tahun 2010. Jadi kewenangannya sistemnya begini. Kewenangan Dewan Sekolah itu ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak sekolah sendiri, dan selanjutnya ada pihak daerah dan masyarakat. Maksud pihak daerah yang kami maksud di sini adalah pemerintah daerah, dinas pendidikan, maupun juga seorang wali kota, provinsi dan sebagainya. Dan di situ boleh ikut kerjasama. Jadi menyatu di sana dalam bentuk disatukan, maka akan menjadi wadah di mana orang bisa memberikan usulan dan memberikan kerjasama, saling stakeholder, kalau kita bilang itu stakeholder, dan saling menguntungkan. Sekolah diberikan keuntungan itu dengan masukan dari pemerintah, dari masyarakat, dan masyarakat juga mendapatkan impact-nya, artinya output-nya yang menjadikan, karena anak-anak yang dididik ini nantinya akan terjun lagi ke masyarakat. Nah, itu adalah salah satu bentuk saling stakeholder, saling membantu. Kalau dibilang dalam ilmu sains itu adalah simbiosis mutualisme. Oke, itu adalah kewenangannya. Selanjutnya kita akan bahas, kita jelasin. Berdasarkan dari pendapat para ahli menyebutkan bahwasanya kewenangannya adalah merupakan momentum bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tidak saja dalam aspek manajemennya, lebih penting lagi adalah dalam memperkaya muatan pendidikannya dengan wacana kultural, sosial, agama, dan lain sebagainya yang berkembang di lingkungan sekitar melalui dinas, dewan pendidikan, dan komite sekolah. Jadi sama-sama itu yang saya jelaskan tadi, saling berkaitan dan saling membantu. Oke, membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab dari Dewan Sekolah adalah berdasarkan konsepnya, konsep tanggung jawabnya yaitu adalah community based practitioner dan juga school based management. Yang artinya community based practitioner itu adalah masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam dunia pendidikan yang berjalan. Selanjutnya ada lagi school based management yang artinya ini kalau nggak salah itu di semester 6 ya, kalau nggak salah. Semester 6 kita ada membahas tentang MBS, 6 atau 7 lupa ya, 7. Semester 7 kita ada membahas tentang mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Tapi di dalam lingkup sekolah saja. Ya walaupun ada mengaitkan masyarakatnya. Kalau di sini community based practitioner ini lebih luas lagi. Artinya ini kita lebih arahnya dari sudut pandang dari masyarakat. Mungkin dalam bentuk gotong royong kepada masyarakat, mungkin dalam bentuk misalnya memberikan sumbangsi atau memberikan donasi kepada sekolah ini. Ya, kalau bisa dibilang kita sering menyebutnya adalah stakeholder tadi. Itu adalah konsep tanggung jawab yang dijalankan dalam dunia pendidikan. Oke, kita akan bahas tentang keanggotaannya. Di sini kami ada mendapatkan berbagai macam sumber, yang salah satu sumbernya adalah LSM. Ini ada keanggotaannya, bisa dilihat di PowerPoint juga. LSM itu adalah lembaga, ini kalau dibilang ini adalah lembaga usaha ya. Jadi kalian pernah nggak, mungkin teman-teman waktu sekolah dasar kalian mendapatkan rangkaian buku atau rangkaian list-list buku yang harus dibeli. Ini kayak bazar. Jadi orang datang ke sekolah untuk membawa buku dan kita disuruh membeli. Kalau bukan disuruh, cuma dianjurkan untuk membeli. Nanti orang tua yang akan mencontreng yang mana yang akan dibeli. Nanti sesuai harganya, ada kecil aja di sini. Mungkin kita kasih. Kalau ada contohnya mungkin saya bisa buatkan di sini. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama dari dunia usaha. Dunia usaha memberikan buku atau supply sebagai sumber pembelajaran dan sekolah memberikan wadah
untuk para pengusaha itu untuk bisa menyalurkan apa dampaknya bagi sekolah. Sekolah akan mendapatkan buku yang banyak kepada memperkaya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sekolah tersebut alias siswanya. Selanjutnya adalah tokoh masyarakat yang mungkin kita tahu ya kan, tokoh masyarakat kalau ada acara-acara itu di sekolah biasanya diundang adalah penceramahnya atau ada yang membacakan doa, itu adalah salah satu tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, rukun tetangga, RT, Pak RT, kepala desa, itu adalah salah satu tokoh masyarakat. Selanjutnya adalah selain tokohnya juga ada anggota masyarakat. Misalnya ya kan orang-orang yang ikut serta memperbaiki atau gotong royong membersihkan got sekolah. Itu adalah anggota masyarakat yang biasa ya kan. Selanjutnya adalah tokoh pakar pendidikan. Tokoh pakar pendidikan bisa juga kita bilang di sini orang-orang yang melakukan penelitian, bisa juga orang-orang seperti mahasiswa yang melakukan penelitian atau juga mahasiswa yang sedang melakukan tesis dalam suatu pendidikan. Nah, itu adalah salah satu tokoh-tokoh pakar pendidikan. Mungkin mereka sedang meneliti bagaimana menginovasi pembelajaran atau bagaimana menginovasi pendidikan yang telah berjalan. Selanjutnya lagi ada yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan ini, tunggu sebentar saya lihat dulu catatan di sini. Ada beberapa macam contoh yayasan pendidikan ini. Oke, di sini sekolah dasar itu adalah sekolah negeri. Boleh juga dengan madrasah ibtidaiyah, itu adalah salah satu yayasan, berarti penyelenggaranya. Ada juga pesantren secara swasta ya, berarti adalah salah satu yang namanya yayasan pendidikan. Mereka bagian dari dewan sekolah itu. Memang di sana saya tidak menyebutkan itu hanya sebagai guru, cuman pemilik dari yayasan itu juga salah satu dari orang yang ikut menjadi dewan pendidikan. Terus ada lagi dunia usaha. Nah, saya jelaskan tadi dunia usaha. Oh, mohon dikoreksi sedikit tadi tentang LSM. LSM adalah lembaga swadaya masyarakat, dan selanjutnya yang saya jelaskan tadi adalah badan usaha. Badan usahanya tadi ya seperti orang bazar yang membawakan buku, dan juga seperti koperasi-koperasi yang bagaimana kerjasamanya mereka menyuplai dunia usaha dengan koperasi yang jualan alat tulis, yang jualan buku dan sebagainya. Selanjutnya ada lagi tentang organisasi kependidikan. Organisasi kependidikan seperti PGRI, ISPI, dan lain-lain sebagainya, mungkin kalian pernah mendengar. Lalu komite sekolah. Nah, komite sekolah kita sudah membahas ya kan waktu mata kuliah MBS kemarin, yaitu tentang bagaimana sistem kerjasama antara guru, komite sekolah tersebut, dan juga masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ada pembentukan dewan sekolah. Yang pertama adalah prinsip pembentukannya. Pembentukan dewan sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Artinya pembentukan ini karena melibatkan masyarakat, artinya sekolah tidak boleh menutup-nutupi. Harus adanya kesenjangan, jangan ada kesenjangan, harus ada transparannya. Oh, bagaimana sistem cara pemilihannya bagaimana, dan secara adil, dan bagaimana itu ada di prosedur yang telah dijelaskan. Oke, di sana demokratis dan sebagainya, transparan, akuntabel. Selanjutnya adalah mekanisme pembentukannya. Pembentukan dewan sekolah diawali dengan pembentukan panitianya dulu, persiapan yang dibentuk oleh bupati atau wakil, atau juga masyarakat itu sendiri yang menciptakannya. Panitia biasanya sekurang-kurangnya ada 5 orang, berjumlah 5 orang, terdiri atas kalangan praktis pendidikan seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan, dan pemerhati pendidikan. LSM yang saya sebutkan tadi ya, lembaga swadaya masyarakat tadi. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dunia usaha. Nah, panitia bertugas mempersiapkan pembentukan dewan pendidikan dengan langkah-langkah, ada yang mengadakan forum dulu ya kan, sosialisasi kepada orang-orang yang akan diajak ikut serta dalam bersosial atau ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan tadi, menyusun kriterianya yang bagaimana orang calon-calonnya akan diajak, terus menyeleksi, mengumumkan nama-nama yang terpilih, terus menyusun nama-nama anggota yang terpilih, memfasilitasinya, dan menyampaikan nama-nama pengurus itu kepada masyarakat ramai. Selanjutnya itu adalah tentang penetapan pembentukannya. Calon anggota dewan pendidik yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara. Nah, karena Indonesia secara demokratis, artinya kita boleh memilih secara yang terbanyak
sesuai dengan KPU ya kan, kita pemilihan, pilkada dan sebagainya, kita mengikuti juga dengan cara yang seperti ini. Dewan Pendidikan sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dan dari masing-masing. Nah, jadi penetapannya dari pembentukannya berdasarkan ada ART-nya di sini. Pemilihan yang terbanyak suara. Terus ada lagi tata hubungan antar organisasi. Nah, mungkin ini adalah tata hubungannya. Kalau dibilang sistematika dalam organisasi dewan sekolah adalah bagaimana kita kalau sistem gini lah, contohnya adalah seperti pohon. Pohon kalau tidak ada batangnya, bagaimana dia bisa tumbuh buahnya? Kalau pohon tidak ada buahnya juga akan sia-sia. Kalau pohon tidak ada daunnya juga tidak bisa. Pohon tidak ada akar tidak bisa juga. Artinya ini adalah sistematika antar organisasinya nanti. Ada lagi jajarannya, mulai dari yang akar yang bawah, artinya saling berhubungan. Apabila ada masalah sini maka turun lagi sesuai dengan horizontalnya ya. Di sini ada dengan kondisi tersebut benar-benar dengan tatapan dan hubungan baik vertikal dan horizontal. Ya, seperti organisasi pada umumnya. Nah, di sini kita memasuki yang selanjutnya adalah tugas dan fungsi dewan sekolah. Tugas dewan sekolah pertama adalah keberadaan dewan sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama adalah pemberi pertimbangan. Kalau dalam basicnya advisory body dalam penentuan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. Nah, itu diperlukan yang namanya pemberian pertimbangan. Ada kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan dari sekolah. Kalau memang harus melibatkan masyarakat, maka diperlukan yang namanya dewan sekolah ini. Terus ada lagi pendukung, supporting agency, baik dalam wujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggara pendidikan. Nah, artinya karena sekolah ini adalah bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas negara alias dari warga negara itu sendiri, maka diperlukan ada dukungan, baik itu finansial seperti sumbangan atau yang lain-lain sebagainya, pemikiran. Orang-orang yang mampu berpikir dalam pemikiran, yaitu bisa diterapkan dalam tujuan atau tugas dewan sekolah. Selanjutnya adalah pengontrol, controlling agency. Setelah dilakukan ada usulan, ada jalannya proses pendidikan, maka diperlukan ada pengontrolan. Di sana orang akan mengontrol dewan sekolah, oh ini sudah berjalan sesuai atau tidak. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah mediator atau pemerintah. Mediator antara pemerintah. Ini adalah jembatan antara sekolah dengan pemerintah. Itu adalah mediatornya berupa dewan sekolah. Nah, lalu ini hampir yang terakhir ya, fungsi dewan sekolah. Oke, materi terakhir, fungsi dewan sekolah. Yang pertama adalah mendorong tumbuhnya pemerintah dan komitmen antara sesama ya. Ini fungsinya mendorong komitmen terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu. Mendorong, selanjutnya ada melakukan kerjasama dengan masyarakat. Ya, sesuai dengan prinsip kita tadi. Dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi sesuai dengan tugasnya tadi. Ada ide, ada pikiran, ada sumbangan, semuanya diwadahkan di tempat dewan pendidikan, dewan sekolah ini. Selanjutnya adakah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai ada kebijakan dan program pendidikannya. Selanjutnya ada rencana anggaran pendidikan atau belanja sekolah RAPBS. Ini biasanya tiap tahun dibentuk. Kita perlu memerlukan apa ini? Kita perlu dalam dana atas 1 tahun ke depan Anda akan mengapa? Nah, itu dia adakan namanya rencana anggaran pendidikan. Selanjutnya ada lagi kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria finansial pendidikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan. Terus selanjutnya ada lagi mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Selanjutnya ada lagi menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Ada penggalangan dana ya kan. Nah, selanjutnya ada lagi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Ini berdasarkan dari sumber Rahmat 2016. Yang artinya dilakukannya evaluasi bagaimanapun sistematika yang sesuai dengan rapi dijalankan. Tapi kalau tidak ada evaluasi mungkin akan berakibat kepada
ya tidak secara perfect, tidak sempurna dalam pendidikan tersebut. Maka diperlukan adanya evaluasi di akhirnya. Yang selanjutnya akan memberikan langkah berikutnya akan bagaimana nih pendidikan dijalankan sesuai dengan dewan sekolah. Jadi kesimpulannya adalah dewan sekolah dan dewan pendidikan dan dewan sekolah ini ada kaitannya pokoknya sama-sama sebagai wadah masyarakat dan sekolah untuk bisa saling berinteraksi bagaimana memajukan sebuah pendidikan di suatu kota. Baik itu secara menyeluruh universal kita libatkan lah contoh gubernur dan sebagainya, mereka memberikan kebijakan dijalankan oleh dinas pendidikan, dan lalunya ada lagi yang namanya dewan sekolah. Oh, kita mau bagaimana kebijakan-kebijakan dan sebagainya, pakar-pakar sebagainya. Jadi dewan sekolah itu tujuannya secara menyeluruh. Pokoknya itulah presentasi kita pada sore hari ini karena diambil jam 5 sore. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sesuai dengan kalian menonton video kali ini. Saya mewakili teman-teman kelompok 9. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komen nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru menit.